Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pertemuan kali ini untuk semester ini kita akan membahas anggaran perusahaan. Pada bab 1 kita membahas overview anggaran perusahaan. Mengapa sih sebuah perusahaan itu harus menyusun anggaran untuk setiap tahunnya maupun untuk multi tahunnya? Yang pertama adalah anggaran itu sebagai alat perencanaan. Dikatakan sebagai alat perencanaan karena anggaran itu merupakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan oleh organisasi dan berapa biaya yang dibutuhkan serta berapa hasil yang akan diperoleh dari belanja tersebut. Terus yang kedua, anggaran itu sebagai alat pengendalian. Dengan adanya alat pengendalian, maka hal ini bisa menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar maupun pengeluaran yang tidak semestinya. Fungsi anggaran selanjutnya itu adalah sebagai alat kebijakan, di mana semua perusahaan atau organisasi itu mempunyai kebijakan dan arah dari perusahaan itu. Tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan sebagai alat politik. Artinya di sini adalah komitmen dari manajemen untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Apakah manajemen itu berkomitmen ataukah di tengah jalan anggaran yang telah direncanakan itu malah tidak dijalankan. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Karena yang melakukan anggaran atau yang melaksanakan anggaran secara komprehensif itu adalah unit kerja, maka satu unit kerja itu harus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan unit kerja yang lainnya. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Rencana anggaran yang telah ditetapkan itu sebagai kriteria yang nantinya merupakan tolok ukur apakah pelaksanaan anggaran itu telah memenuhi target, baik berupa itu terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. Anggaran sebagai alat motivasi. Dalam hal ini fokusnya adalah apakah pengelola anggaran itu bekerja secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai target dan tujuan perusahaan. Prinsip dari anggaran itu adalah yang pertama, anggaran itu tidak bisa dilaksanakan sebelum disahkan oleh rapat umum pemegang saham. Atau kalau di organisasi lain ada yang namanya badan pengawas, harus disahkan oleh badan pengawas. Terus anggaran itu berprinsip komprehensif. Artinya semua penerimaan, semua pengeluaran itu harus dicatat dalam rencana anggaran. Sehingga tidak ada yang namanya penerimaan maupun pengeluaran yang non-budgeter. Keutuhan anggaran. Artinya adalah semua penerimaan maupun pengeluaran harus terhimpun dalam satu dana umum. Prinsip selanjutnya adalah non-discretionary appropriation, yaitu jumlah yang disetujui harus dimanfaatkan secara ekonomis, efektif, dan efisien.
Anggaran selanjutnya adalah periodik, yaitu anggaran itu merupakan proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi tahun. Kalau yang multi tahun itu biasanya adalah anggaran modal yang membutuhkan penyelesaian lebih dari 1 tahun, misalnya bangun gedung. Akurat, estimasi dari anggaran itu memasukkan hal-hal yang sangat-sangat akurat, sehingga estimasinya tidak boleh ada cadangan yang tersembunyi, sehingga akan mengakibatkan adanya pemborosan, sehingga muncul underestimate pendapatan maupun overestimate pengeluaran. Tahap penyusunan anggaran. Persiapan dalam penyusunan anggaran. Dalam hal ini, pertama data yang harus kita dapatkan adalah anggaran tahun yang lalu dan evaluasinya. Yang kedua harus kita persiapkan adalah apa sih yang ingin dicapai pada tahun ini sesuai dengan rencana taktis yang diturunkan dari rencana strategi. Terus apa sih kemungkinan kejadian-kejadian yang akan terjadi di tahun yang akan datang? Itu adalah merupakan data-data yang harus disiapkan dalam penyusunan anggaran. Setelah anggaran itu disusun dan diverifikasi oleh berbagai pihak, maka tahap selanjutnya adalah tahap ratifikasi atau persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Tahap implementasi, setiap unit kerja itu melaksanakan kegiatan harus patuh terhadap rencana anggaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun dibuatlah pelaporan pelanggaran dan dilakukan evaluasi. Ada satu jenis anggaran yang sekarang ini banyak diterapkan oleh perusahaan, itu adalah anggaran kinerja. Anggaran kinerja adalah hasil dari kegiatan atau program yang akan atau yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Jadi dalam anggaran itu juga ada kuantitas, juga ada kualitasnya atau programnya. Program ini yang outputnya nanti apa? Itu adalah kualitas dari pelaksanaan anggaran. Karakteristik dari anggaran kinerja itu yang pertama itu harus komprehensif, artinya memasukkan semua penerimaan dan juga memasukkan semua pengeluaran. Komparatif itu artinya harus bisa dibandingkan anggaran ini. Dibandingkan dengan apa? Dengan tahun-tahun yang lalu. Yang kedua, terintegrasi dan lintas unit kerja. Ya seperti tadi, ada koordinasi dan komunikasi. Karakteristik selanjutnya adalah anggaran itu merupakan proses pengambilan keputusan yang rasional. Itu juga merupakan perencanaan jangka panjang. Seperti tadi ada strategis, ada perencanaan strategis, ada perencanaan operasional. Spesifikasi tujuan dan skala prioritas. Jadi kegiatan yang didahulukan adalah yang sangat-sangat berprioritas tinggi. Itu juga harus dilakukan analisis cost and benefit. Apa sih manfaat dari kegiatan itu dan berapa biayanya yang secara efisien. Berorientasi terhadap input itu bisa uang, bisa dana. Output itu hasil dari kegiatan. Outcome itu adalah kualitas dari kegiatan. Adanya pengawasan kinerja.
setiap kegiatan pengawasan itu harus dilakukan lebih dari 2 kali dalam setahun. Supaya apa? Supaya ketika kegiatan itu melenceng dari anggaran, maka bisa dilakukan evaluasi secara tepat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.